Halo sahabat Kompas TV. Halo Rek. Nah, kembali lagi bareng gue Rengga dan Fajar di Ranger Auto Kompas TV. Nah, kali ini kita ada di booth Suzuki nih, Jar. Kita di samping kita udah ada sesuatu yang gonjreng warna merah yang cukup cukup baru di Indonesia saat ini, yaitu Jimny 5 door kayak gitu. Yo, man. Malam banyak yang diambil. Jadi kita lihat ini di sisi depan kayaknya perbedaannya nggak jauh berbeda ya Sound Kompas TV dari yang 3 pintu atau yang versi sebelumnya kayak gitu. Dimana kita lihat di sini dulu. Tadi kalau di Jimny yang 3 pintu dia ini menggunakan DOF kayak gitu Sound Kompas TV. Kalau di sini dia menggunakan ada chrome-nya, terus ada kayak metalik gitu Jar ya. Ada ini glitter-glitternya. Ada glitter-glitternya gitu. Kalau kayak di pesta-pesta itu ada glitter-glitternya gitu. Tuh. Bener. Apa Mbak namanya? Pearl. Kan namanya Pearl gitu. Pearl itu anaknya Tuan Crab. Terus habis itu di sini ada kisi-kisi buat angin, buat ke radiator kayak gitu. Basic sih sebenarnya. Nah, di sini ada washer. Buat kalau kita suka off-road tuh, kan biasanya lampu suka kotor noh. Nah, kita nggak usah nyuci-nyuci, dia bisa nyuci sendiri ya gitu. Bisa bersihin pikiran nggak? Ya Allah. Nggak bisa kali itu harus dari diri sendiri gitu. Terus di bagian depan semuanya di bawahnya juga sama persis kayak gitu sama Kompas TV. Kayak dari samping sekarang. Bisa buat kampanye sih ini. Ya, PDI Perjuangan, ayo. Terus habis itu di sebelah sisi samping kiri dan kanan dia ada fender kayak gini Sobat Kompas TV. Dan bannya juga sama, ukurannya 195 80 ring 15 kayak gitu Sobat Kompas TV. Terus habis itu di bagian samping dia ini menggunakan two tone Sobat Kompas TV. Dia di sini yang kita review ini ada warna merah dan juga warna hitam. Tapi yang di atas ini dia tidak matte atau tidak doff, dia menggunakan warna glossy kayak gitu. Iya, ini cocok banget ya buat kampanye ya. Iya, ini kampanyable ini. Iya. Terus di spionnya juga warna hitam, tapi sayang di sini tidak ada lampu buat set corner lah. Buat tapi lampunya ada di sini dan manly banget, dia tuh menonjol keluar, tidak bersembunyi-sembunyi gitu. Benar. Mantap. Terus samping overall sama sih Jar ya. Iya, yang membedakan itu cuman jumlah pintunya. Ada 5 atau di samping ada 2 jadi 4, terus belakang ada 1 jadi 5. Terus wheelbase-nya ini dia lebih panjang 160 mili ya, 160-an mili lah. Overhang depan sama belakang semuanya sama kayak gitu sama Kompas TV. Sama overhang depan belakang. Terus tapi kalau gue lihat ini kayak mini Wrangler ya Jar ya. Iya, soalnya dari warnanya dan bentuknya. Terus di sini tinggal ngasih tulisan gini aja, Rubicon. Sama kayak yang dulu. Kita lanjut ke belakang, ada ini Sobat Kompas TV. Ya. Antenanya masih full tapi short full, soalnya dia pendek. Dan di samping pula, nggak di tengah. Iya, kenapa dia nggak pakai shark fin ya? Oh, mungkin kalau misal kita mau pakai reflect, itu mungkin mengganggu ya. Kalau ini kan dia masih fleksibel. Misal agak kena dikit kan nggak masalah kayak gitu ya. Bagus sih, sedetail itu. Ini mengingatkan dengan mobil-mobil tua nih Sobat Kompas TV. Mobil-mobil yang dulu ya, sorry ya. Ini tuh masih ada talang air. Ini yang jarang ditemukan di mobil-mobil sekarang, ada talang airnya. Ini inovasi cukup bagus sih. Jadi air di sini tampung, parkiran air, terus dibuang ke laut. Maksudnya ke samping-samping kayak gitu, dibuang ke samping-samping mobilnya. Nah, Sobat Kompas TV, sekarang di bagian sisi belakang Jimny 5 pintu ini. Yang dimana lagi-lagi ini sama persis dengan yang 3 pintu, ya Jar ya? Iya, kagak ada bedanya. Sama, di sini juga ada washer, ada stop lamp. Tapi gue sukanya di sini wipernya ngumpet nih Sobat Kompas TV. Iya kan, ketutupan ini konde. Soalnya ketutupan ban. Kalau nggak ketutupan tetap dia nonjol sih kayak gitu. Dan bannya ini serapnya full size harus. Masa udah ditaruh belakang konde masih space saver itu kurang manly gitu.
Terus dari sisi bawah-bawah, belakang sama sebelumnya sama Pacific. Kita coba buka. Asumsi gue pribadi ya, gue kurang suka mobil yang terbuka ke samping, kayak macam dulu Terios Konde itu dulu. Itu gue kurang suka. Panther juga. Itu soalnya kebukanya ke samping, kayak ngabisin space gitu. Iya sih. Tapi kalau untuk Jeep, lagi-lagi kita bukan membeli mobilnya, tapi membeli kayak apanya ya? Heritage-nya lah. Ya. Terus di bagasi belakang ini, Sobat Kompas TV, dia itu space-nya jelas lebih besar dari yang 3 pintu kayak gitu. Terus kalau misalnya bepergian kita bawa koper atau bawa tas gede itu lumayan cukup lah ya. Ini cukup lah, cukup. Coba diratain ininya, jok baris keduanya apakah rata lantai beliau? Kita coba ya. Ya. Gimana caranya? Apa ini, Deng? Tidak, Sobat Kompas TV. Jadi dia masih ada tonjolan ke atas. Ya kalau misal kita mau bawa barang yang agak butuh space lebar, meskipun kita pakai Jimny 5 pintu ternyata masih kurang panjang kayak gitu atau kurang lebar lah masih. Ya, tapi cukup lah. Tapi cukup lah. Yang... Oke, kita lanjut ke sisi bagian dalamnya, Sobat Kompas TV. Kayak gimana sih? Apakah ada penambahan yang cukup ekstrim dari Suzuki? Ya, di row keduanya sih harusnya. Harusnya kan row 2-nya di mana dia pasti kita asumsikan lebih lebar lah ya. Lebih nyaman. Kita lihat kayak gimana keadaannya. Yuk. Nah, Sobat Kompas TV, sekarang gue udah ada di dalam mobil Suzuki Jimny 5 pintu begitu. Nah, seperti yang gue bilang tadi, tidak ada perbedaan yang signifikan dari Jimny 3 pintu atau yang sebelumnya. Di sini sama, instrumen klasternya ala-ala perpaduan analog dan juga digital. Dimana dia masih pakai analog untuk jarum penunjuk RPM dan juga speedometer, tapi ada layar MID kecil di bagian tengahnya gitu, Sobat Kompas TV. Yang pertama kita lihat dulu, bentar, kita atur dulu. Kita cek sekalian. Lumayan lah ya. Lumayan. Oke, segini pas. Bisa dinaikin. Oh, ternyata bukan, itu buat reclining ternyata. Nah, ini setirnya juga sama persis kayak yang Jimny sebelumnya, Sobat Kompas TV, lagi-lagi. Terus di sini ada cruise control, ada tuasnya soalnya. Terus di sini ada buat gede kecilin volume dan juga milih-milih track lagu. Terus habis itu kita coba buat tilt teleskopiknya. Nggak ada teleskopik, cuman tilt doang sama Kompas TV. Kirain udah di-upgrade kirain. Mana agak berat lagi ini. Ini lumayan lah. Terus di atas ini tidak ada handle sama Kompas TV. Ya kita nyetir harus pakai 2 tangan lah ya. Terus habis itu jangan harap di sini ada empuk-empukan ya. Sini tok-tok semua. Tuh. Sampai dengan handle pintu tok-tok juga. Depan tok-tok juga. Ya, apa yang mau harapin? Setirnya juga nggak yang empuk banget. Dia normal-normal aja. Tapi ingat, lagi-lagi ini adalah Suzuki Jimny, Sahabat Kompas TV. Jadi ya, bukan untuk itu tujuan mobil ini dihidupkan kembali. Gitu. Ini pegangan legend? Nah, pegangan legend di sini. Pegangan yang kita kayak mau naik roller coaster gitu. Jalannya adut-adut. Meskipun ya agak di-upgrade sih dan lebih solid aja ya. Lebih solid banget. Terus habis itu ada mode berkendara. Terus, nah ini yang saya sukain sama Kompas TV. Di sini AC-nya masih pakai puter-puteran fisik nih. Mantap sih. Ya, apa jiwa Jimny-nya biar kerasa lah ya. Kalau dia pakai touchscreen, agak cemen. Mantap. Jadi terus di atas ini ada layar juga yang floating. Bukan floating sih, ini kayak apa ya, menonjol. Ada layar yang menonjol, cuman ya cukup bagus lah. Nah, terus di bawah sini ada jendela buat naik turunin jendela sama Kompas TV. Yang di sisi driver doang ya auto, yang di sisi penumpang manual. Terus ada buat matiin, hidupin traction control. Ada auto hold kayak gitu. Dan di sini di bawahnya dia menggunakan gigi automatic, Sahabat Kompas TV. Ya, ada juga yang manual sebenarnya sih. Ada juga yang manual, tapi menurut gua kalau Jimny harusnya manual sih ya. Terus di bawah personeling ada personeling lagi. Di mana dia untuk mengaktifkan 4 wheel drive-nya bisa 2H, 4H dan juga 4L kayak gitu, Kompas TV.
Ini sangat berfungsi kalau buat off-road, kalau medan off-road ya. Oke, sekarang kita pindah ke bagian penumpang. Apakah ada yang berbeda dari yang 3 pintu? Kita lihat. Yuk, Jar. Yuk. Nah, sahabat Kompas TV. Mana Reng di posisi row kedua? Sekarang kita di row kedua. Tapi gua baru naik aja udah gini, Jar. Kayak gampang bergoyang mobil nih. Gampang terguncang. Nah, di bagian belakang juga sama dengan sebelumnya, sahabat Kompas TV ternyata. Berarti dia lebih menambahkan ke bagasi yang belakang, sahabat Kompas TV. Jadi dibikin 5 pintu tuh biar belakangnya lebih lega gitu mungkin ya. Lebih lega, dan kalau lu sebagai penumpang lu nggak perlu majuin bangku depan. Iya, benar. Ke row kedua. Benar. Tapi ini posisi berkendara gua, sahabat Kompas TV. Ini kaki bisa masuk dan juga ini aman. Dengkul aman ya? Dengkul aman. Tapi, nah ini nih apa namanya khasnya mobil Jeep. Dia itu ini dia di sini. Jadi kayak bisa, gitu. Kayak naik bis gitu. Kayak kacanya tuh lebih rendah dari tangan kita gitu. Terus di sini ada tuas apa namanya auto window yang mirip tuas aftermarket ini. Oh ya? Soalnya dia cuman nonjol di sini sendirian, nggak di sini atau di mana, cuman. Oke. Ya oke lah ya. Di sini ada speaker juga di bawahnya. Tapi dia masih mendapatkan seat belt dan dia udah tarikan gini. Oke. Di sisi belakang driver penumpang dia masih mendapatkan pegangan gini. Nggak kayak yang di depan tadi. Yang depan kan tadi polos ya. Terus di atas gua ada lampu yang masih pakai bohlam juga sama posisi. Jadi anget nih kalau gini. Tapi sayangnya di belakang tidak ada AC. Lah iya bener. Jadi AC-nya hanya mengandalkan dari sisi depan kayak gitu. Kurangan oksigen tuh. Betul. Tapi ya kita emang kalau pakai ini kayaknya nggak untuk jarak jauh deh kayaknya ya. Kalau gua beli. Tapi bisa sih. Nah. Tapi bisa. Cuman kayaknya kurang nyaman ya. Menurut gua pribadi ya, kayaknya kurang nyaman kalau buat perjalanan jauh sih. Soalnya ini kayak ini pun nggak bisa di reclining satu musim. Tuh, ini tuh udah fix gini. Jadi dia nggak bisa direbahkan meskipun di belakang masih ada ruang ya. Dan ini menurut gua untuk perjalanan yang cukup jauh mungkin ya kurang nyaman. Bukan nggak nyaman ya, kurang nyaman. Tapi masih bisa. Coba lu duduk di tengah. Yang ada channel besar itu. Oh iya. Train. Oh iya, yang baru ngeh gua. Karena ini 4-wheel drive, Sobat Kompas TV, ini masih ada channel buat apa namanya? Gardan ke belakang. Jadi gini. Jadi kita bisa melamun gini Sobat Kompas TV. Oh iya, benar. Tapi nggak enak, Jar. Di belakang kena ininya seat belt. Oh, kena banget. Kena bagian ini seat belt. Iya, benar. Jadi bokong tuh terasa ada yang nusuk gitu. Nah, Sobat Kompas TV, kesimpulannya, Suzuki Jimny 5-door ini menurut gua sudah mendapatkan beberapa upgrade yang baik sih dari sebelumnya. Ya, meskipun sebenarnya gua tetap suka sama yang 3 pintu sih. Hehehe. Iya sih, Reng. Gue juga setuju sama lo. Ya, meskipun yang 3 pintu agak lebih mahal ya. Iya sih, Ja, tapi kayaknya lebih Jimny aja gitu kalau yang 3 pintu. Tapi kalau soal akomodasi kayaknya lebih enak yang 5 pintu, Reng. Iya juga sih, Jar. Soalnya dia punya wheelbase yang cukup panjang. Dan saat di IMS 2024 kemarin, ada test drive-nya juga. Dan kelihatan lebih stabil aja sih memang. Ya, tapi itu semua kembali ke selera kita sih, Jar. Nah, mungkin segitu dulu ya, sahabat Kompas TV, video dari kita. Jangan lupa apa, Jar? Klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Kompas TV. Dan sampai jumpa di video Ranger Auto lainnya. Dadah!